Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina 'anil adabi wal adza wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jani wal wara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi lahu syafa'atul udma wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum lahum bi ihsanin ila sa'atil kubra. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Akhwatul iman, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik dan saudara sekalian, hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Sembah bekti, syukur puji kita harapkan kehadirat ilahi nan maha suci dan maha tinggi, yang maha ghafur, maha syakur dan maha sabur, atas segala kurnia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya. Seraya kita memohon mudah-mudahan salawat salam teruntuk bagi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan seluruh penghuni alam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan satu kehidupan yang mulia dan mendapatkan syafaat dari beliau di dunia dan di akhirat kelak kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah kita sedang berada di bulan Muharram yang kemudian kita kenal sebagai tahun Hijriyah. Dan juga sebentar lagi kita memasuki bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan. Bagaimana ibu-ibu merdeka? Merdeka dari apa? Merdeka dari himpitan kesulitan hidup, amin ya. Merdeka dari himpitan ekonomi, amin ya. Merdeka dari penjajahan suami, amin juga ya. Dan juga kita merdeka ya, untuk melaksanakan ajaran ini dengan sepuas-puasnya, seluas-luasnya. Apalagi dengan adanya hijrah ya, yang pada bulan ini banyak kita peringati dan diperingati oleh kaum muslimin ya, bukan hanya di Indonesia tapi sedunia. Apa sebenarnya makna hijrah dan kemerdekaan? Inilah mudah-mudahan saya sedikit memberikan satu catatan pinggir terhadap arti dan makna hijrah dalam kaitan dengan kemerdekaan. Hijrah kita maknai secara lugawi artinya adalah pindah ya, berpindah, berubah. Kalau ibu-ibu pindah ke lain hati, hijrah apa bukan? Itu namanya hijrah qalbiyah ya. Hijrah ke lain hati. Nah, secara bahasa boleh-boleh saja gitu ya. Kalau misalnya ibu-ibu mohon maaf pisah ranjangan dengan suami, itu bisa diartikan hijrah apa tidak? Itu namanya adalah hijrah saririyah ya. Pisah ranjang namanya. Secara bahasa silakan saja. Tapi dalam arti syar'i,
maka kita tidak boleh mengartikan sembarangan akan arti dan makna hijrah itu. Nah, ada dua hal yang kita bisa fahami secara syar'i. Yang pertama adalah hijrah makaniyah, yaitu hijrah secara geografis. Hijrah yang terkait dengan lokasi, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari Mekah ke Madinah, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil, bukan itu Mi'raj, ya, dari Mekah ke Madinah, ya, dari Hijaz ke Yasrib, ya, gitu. Nah, secara geografis, secara lokasi, maka hijrah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebenarnya bukan hanya sekali, ya, tapi yang dijadikan sebagai tonggak kalenderisasi di dalam dunia Islam adalah ketika hijrah ke Yasrib yang kemudian disebut Madinah. Sebelumnya pernah hijrah ke mana? Pernah ke Taif, ya, kemudian ke Habsah, ya. Tapi yang menjadi satu catatan sejarah dan kemudian titik tolak perjuangan Islam itu adalah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, arti secara maknawi hijrah itu adalah wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang namanya muhajir, orang yang berhijrah, ya, itu adalah yang melakukan perubahan lebih baik, yang meninggalkan terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Berarti kita meninggalkan yang haram menuju yang halal, dari yang batil menuju yang hak, minan nar ilan nur, dari neraka ke cahaya kebenaran, minal mungkar ilal ma'ruf, dari kemungkaran kepada kebajikan dan kebaikan. Itulah makna secara luas, ya, di dalam hijrah itu. Allah tandaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman. Jadi hijrah itu harus dilandasi dengan iman. Kalau hanya sekedar ganti pakaian, ya, dari pakaian yang biasanya you can see so I can see, kata you, ya, menjadi baju yang jilbaber, ya, kalau hatinya tidak berhijrah, itu pun belum bermakna. Itu hanya secara lahiriah, kelihatannya dia itu berhijrah. Tapi mudah-mudahan hatinya juga begitu. Wajahatu fi sabilillah, dan kemudian berjihad di jalan Allah. Mereka itu ulaika yarjuna rahmatallah, adalah yang mengharapkan rahmat, anugerah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan perubahan, tidak ada lain kecuali hanyalah mengharapkan rahmat Allah Subhanahu jalla jalaluhu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun karena meninggalkan masa lalu yang mungkin kelam, meninggalkan masa lalu yang mungkin gelap, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan, menuju masa depan yang cemerlang, yang benderang, yang terang dengan cahaya kebenaran. Ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, ada 3 pelajaran utama di dalam hijrah dalam konteks kemerdekaan, ya, yang kemudian dalam bahasa akademiknya disebutkan dengan liberasi, pembebasan, pemerdekaan. Sebenarnya banyak, akan tetapi secara garis besarnya ada 3 yang dicanangkan oleh Rasulullah di dalam membebaskan umat manusia. Yang pertama adalah liberasi tauhidik, liberasi teologis. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
membebaskan keyakinan dan keimanan umat manusia. Ada dua implikasinya. Silahkan Anda memilih. Kita memilih agama mana yang dianut. Jadi kebebasan untuk memilih agama. Al-hurriyah ad-diniyah, kebebasan untuk memilih agama. Kemudian yang kedua, dalam arti tauhidik atau teologis ini adalah bahwa kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibebaskan dari akidah-akidah wasani. Jadi akidah keberhalaan, akidah taghuti, akidah taghut, dari penyembahan terhadap yang sifatnya materi, ya. Dari penuhanan terhadap materi kepada penuhanan kepada zat yang menciptakan materi. Yang itu kita kenal dengan tauhidullah. Itulah yang paling berharga dalam kehidupan kita. Jadi adalah pembebasan kita dari ajaran-ajaran yang sesat, dari keyakinan-keyakinan yang batil menuju satu keyakinan yang benar. Kemudian yang kedua adalah liberasi peradaban, ya, kebudayaan umat manusia. Tradisi-tradisi yang selama itu dipegangi, ya, diikuti oleh masyarakat kafir Quraisy dan juga beberapa komunitas yang lain. Maka dengan adanya perubahan yang diberikan oleh Rasulullah, kedatangan Rasulullah, ada aspek yang sangat fundamental, ada unsur yang sangat penting di dalam perubahan peradaban itu. Apa saja di antaranya? Bahwa dulu manusia berkehidupan secara anarkis. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Bukan siapa yang benar yang dimenangkan. Meskipun sekarang juga ada satu celotehan, siapa yang benar dialah yang pasti membayar. Atau siapa yang bayar dialah yang benar. Nah, itu keliru. Dari anarkisme tidak ada aturan kepada apa yang disebutkan sebagai kehidupan serba musyawarah, yaitu secara demokratis di dalam bahasa politiknya sekarang. Nah, sekarang tugas kita, ya, sebagai umat Islam ini adalah di negeri yang mayoritas Islam, jagalah negeri ini demokrasinya, jangan sampai mati, apalagi dibantai oleh kaum demokrat dengan cara-cara yang sangat demokratis. Nah, jangan sampai terjadi. Jangan sampai demokrasi di negeri ini mati dan dibantai oleh kaum demokrat dengan cara yang sangat demokratis. Rasulullah menyandangkan aturan yang namanya hukum. Dan hukum ini bukan hanya dinikmati oleh kaum muslimin ketika di Madinah, akan tetapi diikuti oleh semua lapisan masyarakat dan semua agama. Orang Yahudi taat, orang Nasrani taat, Aus dan Khazraj taat, ya. Kabilah-kabilah taat. Karena semua itu adalah mengikuti satu aturan yang konstitusional. Nah, itu maknanya. Karena itu jangan sampai, ya, dan jagalah negeri ini, jagalah konstitusi negeri ini. Jangan sampai dikooptasi oleh kaum oligarki, ya. Jangan sampai dikebiri oleh para pasukan garda konstitusi secara inkonstitusional, institusional, melalui lorong-lorong konstitusi. Nah, ya, kita harus jaga itu konstitusi, karena itulah yang diajarkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita taat kepada aturan. Kemudian pada waktu itu secara hukum, hukumnya hukum rimba, barbar. Tidak ada aturan yang membela yang benar, tapi membela yang, kalau sekarang membela yang bayar barangkali, tapi membela yang kuat, ya. Dan hukum ditegakkan kepada siapapun
Bahkan terhadap keluarganya sendiri beliau katakan ya, "Lau kanat Fatimatu binti Muhammadin sadaqat laqata'tu yadaha." Jika seandainya, nah ya, putriku yang bernama Fatimah itu mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Masya Allah. Nah, karena itu tugas kita sekarang adalah jagalah hukum di negeri ini. Jangan sampai hanya tajam menghunjam ke jantung hati mereka yang oposisi, sementara mandul dan tumpul terhadap yang membela koalisi. Nah ini ya. Nah kita harus bela itu hukum. Karena pada hakikatnya kita adalah negara hukum. Dan itu adalah warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi masalah agama, Masya Allah, dijaga betul. Amaliyah keagamaan ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah, diturut oleh para sahabat. Dan tidak ada yang diselewengkan. Bahkan mereka berkorban untuk agama, untuk dakwah dan risalah Islamiyah. Karena itu tugas kita sekarang adalah jangan sampai agama ini dikomersialisasi oleh para pialang surgawi atas nama institusi, bersama maklar yang berpici dan berdasi. Jangan sampai terjadi. Jadi agama hanyalah sebagai alat politik. Itu yang kita prihatin. Akhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, hak-hak individu diseimbangkan dengan hak masyarakat. Mereka berdaulat secara penuh. Siapapun dia punya hak. Siapapun dia harus mempertahankan haknya dan akan dibela oleh komunitas yang bernama Madinah, yang bernama Piagam Madinah atau Kitabu Muhammadin, yaitu aturan yang benar-benar memberikan kedaulatan kepada semuanya. Dan tugas kita saat ini adalah menjaga agar kedaulatan kita ini jangan sampai diterkam oleh musang-musang berbulu ayam, oleh serigala-serigala berbulu domba, dan oleh beruang-beruang berbulu panda. Masya Allah, kelihatannya sepanda, akan tapi dia adalah beruang. Dan jangan sampai rakyat kita, termasuk kita ini, akan dicengkeram oleh siluman-siluman buaya berwajah cicak. Kelihatannya cicak, tapi dia adalah siluman buaya. Oleh citah-citah bertampang anggora. Kelihatannya anggora, tapi itu citah. Nah, gitu. Dan juga oleh para monster. Ya. Kita tahu monster? Ya, setan, iblis dan sebagainya itu. Tapi berpenampilan sinterklas. Masya Allah. Ya. Ini harus kita jaga negeri kita ini. Dengan apa? Dengan segala kemampuan yang ada. Dengan apa? Dengan ajaran dan syariat yang di bumi ini dijamin keberlangsungannya. Untuk apa? Untuk memelihara kemerdekaan kita. Jangan berhijrah, kita melakukan satu perbuatan yang lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga, liberasi yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah al-hurriyah al-insaniyah, liberasi kemanusiaan. Manusia diberikan keleluasaan, diberikan kedaulatan, diberikan kebebasan, diberikan hak dan kewajiban yang seimbang. Karena itulah, maka jangan sampai ya kita ini mengkerdilkan, menyampingkan dan mengecilkan akan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari sisi kemanusiaan. Kita semua berhak untuk menikmati ekonomi. Kita berhak untuk melakukan usaha. Kita berhak untuk hidup secara layak. Jangan semuanya serba sempit, serba sulit ya. Serba pelit, serba pedit. Akhirnya susah hidup ini.
Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Jadi kita juga harus merdeka secara ekonomi, merdeka secara energi, dan juga merdeka di dalam saling menerima atau memberikan informasi. Nah, inilah barangkali ibu dan bapak sekalian, satu hikmah hijrah ini adalah perubahan, ya. Hijrah ini adalah perbaikan. Hijrah ini adalah sebuah revolusi mental, adalah sebuah revolusi sosial dan budaya, adalah sebuah rekonstruksi kehidupan, adalah satu upaya untuk mereformulasi, ya, sistem kehidupan kita yang lebih baik. Untuk apa? Nah, kalau kita bangsa Indonesia katanya untuk menyongsong, ya, Indonesia emas tahun berapa? 2025. Jangan sampai nanti bukan Indonesia emas yang didapatkan, tapi adalah Indonesia dengan harap-harap cemas, ya. Jangan terjadi itu. Nah, ini semua adalah kita coba ambil pelajaran dari yang namanya hijrah, dikaitkan dengan atau dalam konteks kemerdekaan. Nah, sebagai akhir dari ceramah siang ini, kita akan coba renungkan, ya, sebuah ayat yang hampir sama tapi punya penekanan yang berbeda. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman kita punya itu. Kemudian yang berhijrah, nanti dulu, apakah sudah ada perubahan di dalam diri kita? Apakah sudah ada perbaikan di dalam diri kita? Apakah sudah ada nilai tambah di dalam kehidupan kita sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai umat, sebagai bangsa dan negara? Kalau belum, jangan-jangan itu hanya pindah tempat doang. Nah, kemudian wajahatu, berjihad fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan benda, dengan jiwa dan raga. Untuk apa? Untuk mencapai satu kehidupan yang bahagia, untuk mendapatkan satu derajat yang tinggi di hadapan Allah. Mereka itulah yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka itu adalah orang yang bahagia. Jadi sekali lagi, di dalam berhijrah ini jangan sampai kita salah niat. Kita berhijrah karena Allah, dan nanti pasti akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jangan berhijrah kepada dunia saja. Itu nanti akan dunia yang dapatkan, dan ridha Allah belum tentu diperoleh. Nah, kita tidak usah mempermasalahkan, ya, ibu kota mau hijrah atau tidak, mengalah itu semuanya. Yang penting adalah hati kita. Yang penting adalah kualitas hidup kita. Yang penting adalah kita mendapatkan yang namanya faiz, orang yang bahagia, orang yang beruntung, orang yang mendapatkan satu kenikmatan karena berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keimanan yang tegar, keyakinan yang teguh, langkah-langkah yang mantap di dalam berhijrah, dan kemudian berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segala daya, fasilitas, kemampuan apa yang kita miliki, baik itu harta, benda dan kekayaan, jiwa, raga, dan segala totalitas kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan mendapatkan satu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.